Halo sahabat Teras Mitra semua. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi di TM Share volume ke-410 bersama saya Rizky Ari Saputra dari Teras Mitra, yang akan menemani obrolan kita pada sore hari ini via live Instagram ini dengan tema Indonesia Big Year 2024, gerakan masyarakat untuk ilmu pengetahuan. Nah, kita nanti akan mengobrol dengan narasumber yang keren banget, khususnya bagi para pengamat burung, pecinta burung, dan lainnya ya teman-teman semua. Nah, aku akan invite narasumber kita pada sore hari ini. Teman-teman, suaraku terdengar jelas atau tidak ya? Kebetulan aku lagi ada di ruangan outdoor nih. Ya, boleh minta tolong ditulis suaraku terdengar jelas atau tidak ya teman-teman. Halo. Oke, makasih Kak Celia, makasih Kak Dewa dan Kak Azril, masih banyak lagi. Oh ya, mohon maaf kalau sedikit pecah mungkin ya. Atau mungkin saya menggunakan earphone terlebih dahulu sambil menunggu narasumber kita untuk masuk. Sudah saya ini. Oh ya, untuk teman-teman semua, apabila ada pertanyaan atau komentar atau lainnya, nanti bisa dituliskan di kolom komentar live Instagram ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu narasumber kita, saya akan menggunakan earphone terlebih dahulu. Suaranya terdengar jelas ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Suara saya sudah terdengar jelas atau belum ya? Halo, kamu di... Halo, Kari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kamu di kabarnya? Lagi di mana Alhamdulillah, ini? baik juga sama. Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman semua, pada sore hari ini kita akan live bareng Kamudi. Eh, Mungkin langsung aja nih, supaya lebih jelasnya Kamudi memperkenalkan dirinya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ari. Halo semua, perkenalkan nama saya Mudi, dipanggilnya Mudi. Saya sekarang berdomisil di Malang dan bekerja juga di Birdpacker. Namun kegiatan saya sekarang itu adalah menjadi koordinator Indonesia Big Year 2024 dan juga koordinator untuk aplikasi Akar seperti itu, teman-teman. Itu aja. Terima Oke. kasih. Jadi Kamudi ini merupakan koordinator dari kegiatan Bikir 2024 ya teman-teman semua. Wah, Betul, ini betul. hebat banget nih Kamudi nih. Oke, sebagai pembuka nih Kak, mungkin bisa ceritakan tentang Berpacker itu apa sih, terus kapan berdirinya, dan apa sih yang melatar belakangi berdirinya organisasi Berpacker ini Kak? Saya Oke, persilahkan Kak. oke. Jadi untuk Birdpacker sendiri itu berdiri di tahun 2015 ya. Jadi Birdpacker itu plesetan dari backpacker yang dimana itu kumpulan dari anak-anak yang suka nongkrong, yang suka pengamatan burung, tapi juga ingin keliling Indonesia untuk mencari apa ya, untuk mengamati burung gitu. Dan niatnya teman-teman Birdpacker memajukan untuk ekowisata dari Bengkulu tersebut seperti itu. Apakah Halo, sinyal saya terdengar? Kamudi, mohon maaf Ya, suaranya. Tadi hilang sebentar kak. oke. Okay. Ya, karena tiba-tiba di sini mati lampu, tapi Oh terlihat jelas gitu. iya, Hmm, sekarang sekarang sudah terdengar lagi kak. Mungkin bisa oke. dilanjut Okay. yang tadi. Ya. Tadi sampai mana, Mas Ari, kalau boleh tahu?
Eh, tadi itu baru penjelasan awal berpackers yang saya dengar, terus Oke. tadi agak hilang suaranya ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi, jadi teman-teman backpacker itu awalnya anak yang suka kumpul-kumpul, suka pengamatan Ya. burung, ke lapangan dan ingin mengembangkan wisata pengamatan burung gitu teman-teman. Nah, Oh, yang tadi oke singkatan oke. backpacker jadi dari backpacker seperti itu sih. Oke, jadi berpacker ini plesetan dari backpacker ya kak. Jadi Ya, keren banget betul. dimana eh, anak-anak pengamat burung dan yang pencinta burung ini istilahnya kan dalam mengamati burung ini juga backpackeran kemana-mana gitu ya kak ya. Betul, Nah, betul. berdirinya itu tadi 2015 ya kak ya. Betul, betul banget. Oke, iya. Nah, tujuan dari backpacker ini apa sih kak? Tadi sudah ke notice atau belum nih? Uh, mm, mm, mm. Oke, jadi intinya sih sebenarnya untuk backpacker sendiri itu ingin memajukan ekowisata terkait apa ya pengamatan burung ya juga mengenalkan juga dan mendata burung-burung yang ada di Indonesia dengan basis citizen science. Makanya kenapa Oh, teman-teman backpacker itu mengeluarkan sebuah aplikasi yang bernama Burungnesia. Selain Burungnesia juga teman-teman backpacker juga punya nih aplikasi yang namanya Kupunesia, itu mendata kupu-kupu, seperti itu sih. oh, oke oke. Jadi menarik banget ya kegiatan berpacker tadi sampai udah punya aplikasinya juga ya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa diakses aplikasinya. Nah, aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Di mana sih Boleh. lokasi base-nya berpacker ini dan kemudian di mana lokasi kerjanya gitu kak? Jadi kalau untuk lokasi base camp kami itu ada di Cafe Retorika, teman-teman bisa search, itu ada di Kecamatan Bumiaji di Kota Batu, Jawa Timur, seperti itu. Oh, di Bali. Halo Apa ya, untuk kak survei-survei ya dari Mudi. teman-teman Ya. citizen science ya. Tapi untuk analisis dan dapurnya itu ada di Cafe Retorika, Batu. Oh, oke oke. Mohon maaf tadi kamu putus lagi tadi. Tadi penjelasannya itu sudah sampai kalau base-nya itu di Cafe Retrorika ya di Batu Hmm, Malang dan betul lokasi betul. kerjanya ini di mana aja nih, Kak? Tadi Kalau agak lokasi hilang kerjanya suaranya. se-Indonesia, Kak. Se-Indonesia Oh, oke oke. lokasi Jadi kerjanya. se-Indonesia. Oh, Betul, oke ya betul. menarik banget berarti menjelajah se-Indonesia ya. Jadi pas Iya, betul. banget Betul. berpacker plesetan dari backpacker Kak. Iya. Oke, ini bisa diceritakan nih Kak, apa aja sih yang dikerjakan oleh backpacker ini Kak? Ya. Untuk sekarang ya, teman-teman bertekad sendiri itu memaintain aplikasi Kupunesia, Burungnesia, dan yang Oh, ada yang oh, terbaru nih, kuning. aplikasi Akar. Seperti itu. Dan kita itu mengumpulkan, terus juga memverifikasi, sama menganalisis data pengamatan burung dari para pengguna aplikasi Burungnesia. Serta setelah itu kita bagikan hasilnya dalam bentuk, setelah analisis data itu dalam bentuk karya ilmiah, buku dan juga karya ilmiah populer seperti itu sih kak. Oke, jadi menarik banget ya terkait hal itu nih. Masuk ke tema diskusi kita hari ini nih Kak. Eh, terkait Big Year ya, Big Year 2024. Mungkin bisa disinggung nih, diceritakan sedikit Kak Mudi sebagai koordinator dari Big Year 2024 nih. Apa sih sebenarnya Big Year 2024 ini dan apa tujuannya, kampanyenya apa gitu Kak? Oke, jadi kalau untuk Indonesian This Year 2024 itu kenapa diadakannya di 2024? Karena teman-teman dari para pengamat burung itu ingin membuat Atlas Burung Indonesia yang kedua, yang dimana berisi tentang apa ya pendataan burung yang ada di Indonesia, dan ini merupakan gerakan kolosal, gerakan bersama untuk konservasi burung Indonesia seperti itu sih teman-teman. Terus juga Indonesian Big Year 2024 ini diadakan selama 6 bulan, mulai dari Juli sampai Desember seperti itu. Seperti itu. Dan uh, tujuannya ya, kalau tujuannya pasti untuk apa ya, pendataan burung Indonesia yang akan dibuat jadi buku nantinya.
dan juga Oh, oke. kita harapannya juga ingin mendorong kolaborasi bersama dalam pemantauan spesies burung dan distribusinya dengan komunitas-komunitas sains di Indonesia. Selain itu juga kita memobilisasi survei secara sukarela yang terkoordinir berbasis citizen science dan distribusi burung di Indonesia. Dan juga harapannya juga nih kita ingin Iya, iya, mempromosikan benar nih. konservasi burung itu kepada masyarakat-masyarakat Indonesia melalui kegiatan pemantauan burung dan juga promosi-promosinya seperti itu biar lebih dikenal lagi sih. Seperti itu, Kak. Oke. Oke, iya menarik banget nih Kak. Sampai ada yang komentar dari @explorer_kutai.np, Indonesia Big Year itu event konservasi burung paling keren nih katanya. Wah, menarik, menarik banget nih Kak nih. Nah, Indonesia Big Year ini kan event tahunan ya Kak ya. Dan tadi ada keluarannya juga itu buku ya Kak ya. Kalau di tahun sebelumnya itu nama bukunya apa Kak nih? Mungkin teman-teman mau baca-baca, lihat-lihat spesies burung di buku itu ya. Oke, ada gak ya? Eh, kalau untuk kalau untuk buku sebelumnya itu Atlas Burung Indonesia yang series pertama itu tuh sebenarnya Oh, hasil dari pendataan teman-teman user Burung Indonesia yang kemudian di 2020 itu ada Big Mount 2020 untuk melengkapi grade gitu. Dan sehingga hasilnya buku tersebut. Dan harapannya setiap 5 tahun sekali nih, harapannya teman-teman dari user Burung Indonesia itu juga memiliki perbaruan data untuk di nanti nih 2025 seperti itu. oke. Jadi develop bukunya itu selama 5 tahun sekali ya kayak. Betul, betul, Oke, betul. iya, iya. Oke, balik lagi nih ke Big Year nih Kak. Kapan sih pertama kali event Big Year ini diadakan di Indonesia Kak? Kalau untuk pertama kali itu di 2017. Di 2017 itu tapi cuman sebentar, cuma 1 bulan. Lalu diadakan lagi 2020 itu Big Mount namanya. Tapi Oh, cuman 1 bulan di bulan awal tahun itu Januari seperti itu. Dan oke, sekarang oke. diadakan di 2024 selama 6 bulan berturut-turut dari Wah, 1 Juli hingga 31 Desember. Oh ya, tadi terkait tentang Atlas Guru Indonesia, ini bukunya. Ini oke, bukunya jadi itu bukunya teman-teman. ya teman-teman semua. Ya, tapi Keluaran mohon maaf dari sudah eh, continue, jadi mungkin teman-teman yang ingin beli untuk selanjutnya di hmm, 2025 saja, seperti itu sih. oke. Jadi sayang sekali sudah discontinue, tapi nggak usah berkecil hati teman-teman karena nanti akan ada lagi yang terbaru teman-teman di 2025 ya kayak. Nah, Ya, jadi betul. bisa ikut mungkin pre-ordernya dari sekarang nih kalau udah dibuka. Belum, belum. Belum, oke. Oke, lanjut nih Kak. Tadi udah diceritain kapan Bicir itu masuk ke Indonesia ya, dari mulai 2017, terus ada gap ke 2020, dan di Betul. 2024 ini eh, langsung diadakan 6 bulan ya Kak ya. Jadi seru banget dan harapannya nih dari aku dan teman-teman semua pastinya di tahun-tahun berikutnya pasti lancar diadakan terus setiap tahun selama 6 bulan ya. Amin, semoga terjadi. Selanjutnya nih Kak nih, kapan sih Big Year di tahun ini itu akan diselenggarakan? Oke, seperti yang sudah dibilang tadi, untuk Big Year Hmm, diselenggarakan itu di 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan bisa, kita sudah membuka pendaftaran, mungkin bisa langsung buka di Instagramnya Burung Indonesia ataupun teman-teman Instagram teman-teman kolaborasi yang lain seperti itu sih. oke, jadi eh, bisa dicatat ya teman-teman semua ini dimulai dari bulan Juli sampai akhir Desember nanti. Betul, Jadi teman-teman bisa segera daftar dan cek-cek di Instagramnya Burung Nesia ya. Oke. betul Nah, sekali. di di Indonesia ini Kak, eh, mohon maaf, apa sih tadi tujuan diadakannya Big Year itu Kak? Jadi untuk tujuan Big Year sendiri itu Indonesia Big Year sendiri itu yang pertama itu ingin mencari data persebaran dan distribusi burung se-Indonesia
Karena kan apa ya, data tersebut kan Oke oke. cukup apa ya, cukup banyak ya, dengan luasan Indonesia yang cukup besar sehingga kita membutuhkan peran dari teman-teman masyarakat, teman-teman user juga untuk membuat sumber pendataan yang nantinya akan dibuat buku untuk konservasi burung juga nantinya. Selanjutnya juga ingin mendorong kolaborasi sih untuk teman-teman apa ya, Hmm, konservasi untuk ilmu pengetahuan seperti itu, dan juga menyediakan data yang memadai, dan memobilisasi apa ya, survei sukarela dari teman-teman, meningkatkan peran niat dari untuk apa ya, untuk menjadi citizen science gitu, nggak cuman karena hadiah perlombaannya saja, tapi juga iya iya apa ya, benar. ya juga semangatnya gitu, semangat kita untuk gerakan bersama seperti itu. Dan terakhir, untuk mempromosikan nih ke masyarakat-masyarakat umum ya yang belum tahu ya, mungkin dari followers teman-teman, untuk mempromosikan terkait kita ada loh, ternyata loh para pengamat burung ini juga apa ya, uh, aktif seperti itu Iya iya untuk benar. Indonesia juga seperti itu sih, untuk memperkenalkan seperti itu. Oke. Oke, iya. Jadi tadi tujuan-tujuannya yang hebat banget ya dari kegiatan Big Year ini, Kak. Nah, tadi juga udah disinggung nih tentang perlombaan Big Year ini ya, Kak ya. Tentang hadiahnya yang besar juga dan lain-lain nih. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih, Kak, terkait penggunaan aplikasi Burung Nesia dan Akar. Tadi sebenarnya udah dinotis sedikit ya tentang punya aplikasi Burung Nesia, terus Kupu Nesia juga ya, terus ada aplikasi Akar. Nah, itu tuh apa sih Kak sebenarnya aplikasi Burung Nesia itu? Oke. Kalau untuk aplikasi Brunesia sendiri itu sebenarnya basicnya itu citizen science untuk mengisi pendataan burung di alam liar, di alam liar gitu loh, di satwa liar yaitu burung gitu. Basicnya seperti itu. Dan untuk aplikasi akar sendiri itu sebenarnya basicnya juga sama citizen science, tapi kali ini bukan di alam liar, tapi kita akan mendata di dalam sangkar gitu seperti itu, dan seperti perburuan, seperti perlombaan, seperti apa ya, penjualan, perdagangan, dan juga untuk lomba kicau gitu. Kita mendata Oh, mendata burung oke yang ada di oke. sangkar juga di alam gitu. Oh, oke. Gitu. Mungkin buat aplikasi itu udah bisa di-download di mana aja nih Kak nih. Jadi biar teman-teman sahabat Teras Mitra dan lainnya yang tertarik ingin mendownload aplikasinya nih bisa dikasih tahu nih Kak. Oke. Kalau untuk aplikasi Burung Nesia itu sudah ada di Google Store, bisa ketik aja Burung Nesia, atau bisa langsung kunjungi apa ya, Instagram kami, di link tree-nya sudah tercantum. Tapi kalau untuk aplikasi Akar kali ini masih beta, Kak. Karena memang belum peluncuran Oh, resmi, oke. nanti mungkin di peluncuran Oke. resminya. Itu bisa bisa dilihat juga, bisa di-download dan bisa dicoba juga teman-teman. Di apa ya, bisa dibuka amati sangkar Instagramnya, bisa di-download seperti itu. Itu aplikasi betanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman masih ada kendala, boleh banget disampaikan untuk aplikasi sebelum peluncuran seperti itu sih. Tapi Oke. Jadi mohon maaf Kak, untuk kalau aplikasi ya. misalnya iya, kalau misalnya user Apple belum bisa di-download, belum Oh, ada di Apple Store. oke. Iya, jadi untuk iOS belum ada ya kayak. Iya, belum ada, belum ada. Oke, iya. Eh, jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk aplikasi Akar ini masih beta atau belum launching ya teman-teman, belum resmi launching. Jadi teman-teman bisa coba dan nanti bisa kasih feedback atau masukan juga ya terkait aplikasinya kalau mau menggunakannya. Nah, eh, tadi terkait perlombaan nih Kak. Gimana sih sistem perlombaan Big Year di tahun ini itu dilakukannya Kak? Apa sih syarat dan ketentuannya dan lainnya seperti itu? Kalau Kalau untuk apa ya, sistem perlombaannya ya, jadi teman-teman kan kita ada 7 bioregion ya teman-teman ya, yaitu ada Ya. Jawa, Bali, ada Sumatera, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, mana lagi guys? Aku takut kurang. Sulawesi. Ya. Nah, itu tiap bioregion itu berlomba di masing-masing bioregionnya masing-masing. Misal, Masnya lagi ada di Jawa dan Bali. Kalau misalnya Mas mau ikut
di lomba di Jawa dan Bali itu boleh, atau mau ke Kalimantan itu bisa, tapi nilainya atau skornya itu sendiri-sendiri di Kalimantan sendiri, di Jawa Bali sendiri gitu. Jadi teman-teman dari apa ya, tiap bioregion, teman-teman apa ya, domisili di situ tuh juga bisa ada kesempatan menang yang banyak gitu, dan kita akan Iya, memiliki benar. tujuh, ya tiga tiga pemenang di tiap tujuh bioregion tersebut, seperti itu. Oke, jadi kesempatannya besar ya teman-teman semua. Jadi Betul, segera untuk betul, betul. mendaftarkan diri dan mengikuti Mhm, eh, kesempatan ini gitu, event perlombaan betul, ini. betul. Nah, Iya. Nah, ini kan diskusi kita ini bisa dibilang sebagai pre-launching juga ya, kayak untuk kegiatan Big Year ini. Nah, mungkin teman-teman nih yang mau ada pertanyaan lain-lain terkait perlombaan, boleh nanti ditulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti aku bisa bantu sampaikan ke kamu di ini. Karena kan kapan lagi kita bisa diskusi interaktif seperti ini teman-teman. Jadi yang mau ada pertanyaan terkait perlombaan atau lainnya nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sebelum itu aku mau lanjut lagi nih, nanya ke kamu di lagi. Nih, eh, gimana sih cara tadi ya terkait perlombaannya berpartisipasi dalam kegiatan Big Year ini nih Kak? mhm, mhm. Oke. Jadi tadi aku mau nambahin Kak terkait sistemnya. Jadi Oh iya, kalau untuk ya, kalau untuk khusus nih untuk Jawa dan Bali itu ada dua lomba ternyata. Yaitu untuk di aplikasi Burungnesia sama di aplikasi Akar seperti itu, untuk oh mengisi oke oke ya, data-data burung yang ada di dalam sangkar dan juga di alam liar seperti itu. Terus yang oke lanjut oke lagi oke, untuk yang bagaimana sih cara berpartisipasi ya. Jadi teman-teman iya harus, yang wajib pertama adalah harus memiliki akun dari Burungnesia. Jadi oke silakan download, silakan daftarkan. Lalu apa ya? Kalau misalnya sudah ada akunnya, silakan masuk ke akunnya. Lalu lanjut untuk mengisi formulir pendaftaran seperti itu sih. Kalau untuk misalnya untuk cara pakainya, yaitu teman-teman bisa pengamatan seperti biasa. Lalu hasil pengamatan tersebut, pendataannya tersebut dimasukkan ke sebuah aplikasi tersebut. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, bisa langsung tanya ke admin Burung Mecenya tersebut. Nanti akan dibantu gitu kalau misalnya ada kesulitan sih. Seperti itu sih teman-teman. oke. Ya, jadi Coba. teman-teman untuk mengikuti lombanya ya, untuk berpartisipasi teman-teman harus mendownload aplikasi Burungnesia dan juga Akar tadi ya. Nah, itu Iya, betul. eh, teman-teman nanti bisa membuat akunnya untuk mengikuti lombanya. Jadi bisa stay tune atau pantengin terus nanti Instagramnya juga untuk tanya jawab ya teman-teman. Dan kalau ada Betul, betul. pertanyaan nih bisa banget nih di sini kita ngobrol bareng nih teman-teman. Oke, aku mau tanya lagi nih kan ya. Bagaimana sih kegiatan Big Year ini dapat membantu dalam pemantauan dan pemahaman terhadap populasi burung di Indonesia nih kan? Oke. Jadi bisa Nah, diceritakan ya. Jadi bisa diceritakan apa capaian Big Year di tahun sebelumnya dan juga hal-hal seperti itu kan. oke. Jadi Indonesia sendiri itu kan memiliki banyak sekali spesies burung ya Mas ya. Ya, Terakhir itu ada 1.836 spesies. Nah, namun banyaknya dari kebutuhan apa ya, pendataan untuk persebaran data burung tersebut tentu saja nggak bisa dikerjakan sendirian, sehingga inilah kegiatan Indonesia Dikir itu yang apa ya, menjadi latar belakang dari adanya kegiatan ini gitu, untuk kita bersama-sama melakukan pendataan di spesies burung di Indonesia yang luas ini, yang dan juga hasil data-data tersebut nantinya akan masuk ke aplikasi tersebut. Datanya tersebut nanti akan diolah bersama-sama juga untuk tim dapur, dan juga mungkin ada beberapa volunteer ya teman-teman. Lalu juga nanti dibuat tulisan dan juga akan apa ya, fungsinya untuk ilmu pengetahuan itu sendiri gitu sih. oke, iya. Oke, iya. Jadi menarik banget ya gimana Bikir ini tentunya ikut berpartisipasi dalam pemantauan dan juga kampanye terkait burung di Indonesia ya teman-teman Hmm, semua. Nah ada betul. pertanyaan nih Kak dari Ed Langbol, di mana pertanyaannya ialah Kak yang region Jawa Bali boleh ngisi di app Akar saja kah gitu?
mungkin Hmm. bisa bantu dijawab kamu di. Jawabannya boleh. Jadi Oh, teman-teman untuk oke. khusus Jawa dan Bali itu boleh apa ya punya apa ya ikut berlomba di aplikasi Akar ataupun Gurunesia ataupun keduanya itu boleh. Dan Oh, teman-teman di oke. bioregion lain kalau misalnya mau membantu pendataan untuk aplikasi Akar boleh banget kayak gitu sih. Tapi memang tidak dilombakan jadi khusus Jawa dan Bali saja sih gitu. Oke, oke. Jadi jawabannya boleh ya Kak Langbols tadi. Semoga menjawab. Kalau masih ada yang dibingungkan nanti bisa di chat lagi mumpung kita masih diskusi bareng Kamudi ini di sini. Nah, menurut Kamudi nih, bagaimana keadaan populasi burung di Indonesia saat ini nih Kak? Hmm. Oke, kalau misalnya kita lihat dari trend indeksnya ya, untuk apa ya, untuk populasi burung selama pendataan trend indeks itu mengalami penurunan Kak. Jadi setiap dari tahun ke tahun. Karena sebenarnya Oh, ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi seperti diantaranya alih fungsi lahan, terus juga perburuan, kerusakan habitat, terus diperjualbelikannya hewan-hewan peliharaan ya menjadi hewan peliharaan dan lain-lain. Nah, uh, namun user burung Indonesia itu sebenarnya semakin banyak. Namun data yang kebanyakan masuk itu cuma common bird atau burung-burung umum saja seperti itu. Sehingga burung-burung yang oh, status oke. konservasinya rendah itu tidak banyak terdata. Makanya kegiatan kegiatan Bikir ini mendorong para pengamat untuk memenuhi grid-grid yang apa yang kosong agar datanya tuh terisi secara merata seperti itu sih Kak. Oke, jadi em, menarik banget ya dimana semoga kegiatan Bikir ini bisa mendorong tadi terkait burung-burung konservasi yang mungkin masih banyak grid-grid yang kosong seperti itu ya kayak. Nah, ada juga komentar ini dari Kak @someone underscore WAS. Kak, ini lombanya untuk di grid yang masih kosong ya? Itu maksudnya gimana Kak? Terus lalu kalau bukan di grid yang kosong apakah boleh seperti itu Kak? Hmm. Kalau Kamu di oke. oh, tetap boleh, Kak. Jadi kalau untuk jadi, apa ya, gimana ya, kalau maksudnya grid-grid kosong itu, jadi kan nanti akan ada akan kita kan kasih peta untuk, teman-teman lihat sendiri. Jadi teman-teman tuh untuk penilaiannya itu ada 3 ya, ada 3, salah satunya tentang grid, terkait grid penilaiannya. Jadi teman-teman kita mendorong teman-teman untuk, nggak cuma di situ-situ aja, nggak cuma kayak misalnya di Gunung Parangrango aja, tapi ternyata ada loh di sisi di Gunung Parangrango yang belum terdata. Seperti itu sih maksudnya. Grid-grid yang kosong untuk apa ya sebagai acuan dari teman-teman. Sehingga data-data dari teman-teman pun juga data kita pun juga banyak gitu dan boleh tidak kalau misalnya gridnya diisi tidak apa ya di grid yang tidak kosong itu boleh sama aja gitu. Itu berarti tandanya untuk sebagai penguat kayak gitu sih. Mungkin saja pengamat sebelumnya itu miss apa ya miss pengamatan dan lain-lain Ya, sih seperti itu. benar-benar. Oke, jadi semoga menjawab ya Kak @someone underscore WAS di mana diperbolehkan ya kayak tadi untuk mengisi grid-grid yang sudah ada itu tapi eh, tetap sama ya mungkin sama intinya. Oke, aku mau lanjut pertanyaannya nih Kak nih. Dalam Big Year ini penyelenggaranya atau yang terlibat stakeholder di dalamnya itu lembaga apa saja ya Kak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Big Year ini? Jadi kalau untuk lembaganya itu sendiri selain apa ya Birdpacker ya kita juga ada The Biodiversity Society, terus juga ada Copenhagen Zoo, lalu ada BISA Indonesia, lalu ada Endemic Indonesia Society, lalu ada Garda Animalia, lalu Suara Oa, Amati Sekitar, terus juga PBBJ atau pengamat burung, eh, pengamat paguyuban pengamat burung Jogja, terus juga ada Oh, Halmahera Wildlife Photography, atau lalu juga ada Jakarta Bird Watcher Society, Satwa Alam Bali, dan KPB-KPB yang ada di Indonesia. Kalau untuk sementara KPB yang baru tergabung itu UNJ, UIN, sama BBC Ardea UNAS seperti itu. Jadi teman-teman yang mau ikut berkolaborasi boleh banget, kita masih terbuka seperti itu. oke, iya. Banyak juga ya tadi Ya, stakeholdernya. Kayaknya aku nggak hafal tadi. Mungkin yang aku ingat itu ada Garda ya. Animalia, terus ada Endemic Indonesia, ada
paguyuban pengamat burung Jogja, terus ada lainnya ya tadi. Mungkin mohon maaf aku nggak ingat Gak semuanya. Nah, apa-apa, gak tadi apa-apa. ada respon lagi nih Kak. Ada respon lagi, bisa bantu dijawab mungkin dari @samuan_was. Peta grid kosongnya bisa dilihat di mana Kak? Di aplikasi Burung Nesianya Kak? Kalau Mungkin untuk bisa bantu dijawab kamu di. peta, peta grid kosongnya nanti kita akan kirim di website sih, Mas. Jadi teman-teman Oh, bisa langsung akses website-nya kayak ya. gitu sih. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti akan kita informasikan selanjutnya dan akan ada live lagi sih sebenarnya tanggal 29 untuk terkait teknis lebih detailnya lagi sih. Itu. Oke, jadi nanti untuk teknis lain-lain ya teman-teman bisa pantengin IG Burung Nesia di mana nanti akan ada live Instagram lagi untuk membahas Hmm, lebih detailnya lagi ya. hmm, Nah, betul. tadi terkait website Burung Nesia itu apakah bisa diakses di mana aja nih Kak? Terus nama websitenya apa gitu. Jadi mungkin teman-teman nih sebelum tadi ada diskusi teknis bisa cek-cek dulu mungkin di websitenya. Untuk website dari Burung Desi itu masih dirancang, Mas. Jadi ada tim Oh, oke oke. programmer kami masih dirancang. Tapi kalau untuk apa namanya ya, kita sih biasanya berpacker sih, berpacker.org gitu sih, begitu. Mungkin nanti aku akan lebih apa ya update lagi terkait hal tersebut ya. Itu sebagai masukan buat nantinya teman-teman bisa apa ya, ada informasi lebih jelas gitu. Oke, siap Kak. Jadi nanti akan karena websitenya belum belum tersedia ya, nanti bisa diinfokan lebih lanjut lagi Betul. em, dari Instagramnya Burnesia ya. Oke. Betul. Tadi ada komentar lagi ya, atau oh ya, ada dari @alkhoidir_ali. Nah, Kak, apakah ada cara untuk masuk ke akun lama? Soalnya saya lupa username dan passwordnya. Mungkin kamu bisa bantu jawab Kak? Ada. Jadi teman-teman Ya. kalau yang kehilangan apa ya, yang kelupaan akun lama ya bisa langsung DM adminnya aja. Nanti tinggal kirimkan, tinggal bilang keperluannya apa sama tinggal kirimkan emailnya apa. Atau mungkin bisa langsung di apa ya, di aplikasi Burunesia sendiri ada fitur hubungi kami. Itu bisa langsung ketik aja apa keperluan dia, itu akan dibalas oleh admin melalui via email seperti itu sih. Oke, jadi tadi terkait menggunakan akun tadi ya, mungkin bisa hubungi helpdesk-nya ya tadi, helpdesk dari Betul, aplikasinya teman-teman semua. betul, betul. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi nih teman-teman semua. Kita masih punya waktu lumayan luas ya sampai jam 5 sore nanti. Kalau ada yang mau bertanya, oke, sama-sama Kak Al Khaidir underscore Ali. Nah, aku lanjut nih pertanyaannya nih Kak nih. Program terbaru apa sih yang sedang dikerjakan oleh backpacker selain Big Year ini Kak nih? Jadi aku agak merefer sedikit ke backpackernya, mohon maaf. Oke. Kalau untuk Perfector sendiri itu kita masih ada apa ya, masih mengerjakan proyek burung terbaru yaitu pemetaan burung masih di Indonesia. Lalu juga mengembangkan website. Nanti websitenya ini sebagai pusat data burung Indonesia. Seperti itu yang teman-teman bisa akses dimanapun. Terus sekarang lagi mengerjakan Indonesian Dictionary, terus juga nanti akan ada peluncuran akar di di bulan Juli. Lalu kita juga melakukan edukasi melalui media sosial sih, dan juga analisis data Bank Indonesia dan riset kecil-kecilan seperti itu. Oke, jadi kegiatan backpacker ini sebenarnya banyak ya kayak selain Bikir ini. Dan tadi banyak nih yang menarik pastinya. Nah, dari semua kegiatan itu mungkin ada yang ini mau di-share ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua ada yang mau ikut kegiatannya nih, Kak nih. Kalau untuk kegiatannya, hmm, mungkin yang sekarang lagi fokus adalah Indonesian Bikir sama Oh, untuk oke. akar ya. Betul. Jadi kalau untuk Indonesian Bikir sendiri, teman-teman bisa ikut dimanapun, di domisili manapun, bahkan di depan rumah sekaligus bisa ikut pengamatan burung dan ikut berpartisipasi sih. Seperti itu. Oke. Ya, jadi teman-teman semua nih, ayo ikut ramaikan Indonesia Bikir ini ya, karena hadiahnya itu besar dan
ini berpartisipasi untuk pelestarian burung di Indonesia dan juga Betul. untuk riset burung di Indonesia, pokoknya untuk keberlangsungan burung di Indonesia nih. Oke, ada pertanyaan lagi dari tadi Kak at someone underscore WAS. Kak, cara membuat titik pemetaan sendiri paling mudahnya menggunakan apa ya Kak? Nah, agar saat pengamatan bisa jadi lebih teratur dan tidak bingung alurnya gimana. Mungkin Hmm, bisa dijawab Kak Mudi? hmm, ini masih titik pengamat pemetaan apa ya? Pemetaan aplikasi kah atau apa ya? Kalau misalnya untuk aplikasi sendiri itu kan sudah apa ya? Sudah ada Ya, GPS-nya ya, bisa langsung di reverse aja dan pastikan penggunaannya benar gitu kan. Kalau untuk titik apa ya? Untuk pengamatan sendiri mungkin bisa ditentukan jalurnya terlebih dahulu, lalu bisa digunakan metodenya apa. Bisa juga sih sebenarnya metode ya ada yang land transect, ada apa ya, terus juga point count atau mungkin fast atau visual uh, encounter survey seperti itu sih. Jadi pengamatan, jadi kalau sebenarnya kalau untuk aplikasi Brunesia itu mendata berdasarkan spesies sama jumlah sih, itu sih teman-teman. Begitu. Mungkin untuk someone kalau misalnya belum lebih jelas bisa langsung DM admin akan dijelaskan atau mungkin dikasih buku panduan untuk pengamatan burung. Seperti itu. oke, jadi Hmm, Kak at someone underscore WAS nanti bisa chat admin Burungnesia ya untuk informasi lebih lanjut ya Kak. Oke, betul betul. ada lagi yang mau aku tanya ini kan nih. Kan sebelumnya nih pendataan burung itu di alam dengan menggunakan aplikasi Burung Nesia nih. Terus Hmm, sekarang pakai aplikasi Akar. Nah, itu kenapa sih Kak? Kenapa harus mendata burung yang ada di Sangkar juga Kak? hmm. Oke. Jadi sebenarnya aplikasi Akar ini terbentuk awalnya dari para pengamat burung di Bali. Keresahan mereka Ya, saat di Bali itu melihat burung-burung yang ada di alam yang entah dari fotografer, entah dari para pengamat ya, itu merasakan penurunan populasi sih. Sehingga mereka mengusulkan untuk mari kita adakan apa ya, apa sih penyebabnya gitu. Nah, salah satunya kan dari paling terbesar adalah perburuan ya, Mas ya. ya, Burung-burung yang ada di alam liar itu akan pindah ke dalam sangkar, entah itu dalam bentuk perdagangan dan lain-lain. Intinya di dalam sangkar seperti itu sih. Jadi apa ya? Dasarnya latar belakangnya seperti itu sehingga kita memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi baru. Namun aplikasi ini bukan untuk sebagai apa ya? Sebagai data, sebagai hukum gitu loh, sebagai ya. badan hukum gitu loh. Jadi teman-teman apa ya, teman-teman sebagai badan hukum, tapi kita ingin melihat gitu apa sih spesies yang paling banyak, bagaimana persebarannya, dan juga ingin mendata. Kita perlu data tersebut gitu. Yang nantinya mungkin akan dianalisis dan akan apa ya, dibuat kebijakan yang lebih baik gitu. Asalkan kita awalnya adalah untuk ada data tersebut, Ya, data burung benar. yang ada di sangkar. Tapi akar ini nggak cuma burung, akar ini ada mamalia atau Oh, mamalia dan juga oke. ada herpetofauna. Seperti itu. Jadi ada tiga taksa begitu. Oke, jadi aplikasi Akar ini nggak hanya mendata burung ya, tadi ada taksa lainnya seperti mamalia dan juga fauna tadi ya kayak. Betul. Oke, mungkin balik lagi. Apa sih harapannya dari kamu ini untuk kesejahteraan burung di Indonesia ke depannya melalui kegiatan Bikir ini, Kak? Harapan Jadi dari kamu di. ya, jadi kalau harapannya sih sebenarnya eh, teman-teman teman-teman pengamat ikut berpartisipasi, ikut melakukan gerakan kecil, gerakan kecil itu pun juga berarti gitu untuk Ya, konservasi nantinya gitu kan. Terus juga kita mendata bersama-sama mendata distribusi burung di Indonesia dengan baik, dengan sinergi dan semangat yang apa ya, semangat untuk melakukan pendataan gitu dengan seru ya, gitu. Kita melakukannya dengan seru, juga apa ya, dan semoga sih masyarakat makin mengenal kegiatan birdwatching dan juga edukasi-edukasi kecil seperti cara pengamatan burung yang benar dan apa ya, masyarakat juga gimana cara mereka apa ya, burung tuh harus
burung tuh baiknya seperti apa sih? Karena kan kebanyakan dari masyarakat ya kalau suka kan ya wes dipelihara gitu dan lain-lain bahkan menjadi Iya, miliknya gitu. iya, Padahal kan iya. bukan itu maksudnya gitu kan. Kita cinta pun juga ada cara lain yang lebih baik gitu ya. Sama-sama untung Mhm. juga dan lain-lain. Seperti itu sih. Oke, jadi tadi bagus banget ya harapannya kita amini bersama teman-teman semua. Dan untuk tadi kalau kita menyukai burung itu tidak harus kita rawat sendiri ya, tidak harus kita pelihara sendiri karena banyak cara mencintai atau merawat burung itu dengan hal lain terkhusus bisa dengan ikut kegiatan bikir ini nih teman-teman semua dengan mengikuti pengamatannya terus riset dan nanti bisa membantu untuk pelestarian burung di Indonesia itu sendiri. Nah, aku mau nanya ini sih kak, mungkin eh, pengalaman kamu di nih mengikuti bikir ini di tahun sebelumnya pernah gak sih kak? Mungkin ada pengalaman yang menarik atau ya yang seru gitu Hmm, dari kamu di sendiri gitu. Jadi bisa diceritakan oke. ke teman-teman nih sebagai testimoni mungkin. Nah, ini unik ya. Saya tidak, saya apa ya, belum pernah mengikuti Big Mount ataupun apa ya Big Mount atau Big Yard sebelumnya. 2017 Oh, kayaknya saya masih kerja, masih belum masuk ke dunia oh konservasi. oke. 2020 sudah masuk ke dunia burung, namun memang apa ya belum paham betul dan belum apa fokus ke dunia perburuan ya. Kalau untuk baru di tahun Oke. 2021, 2022 itu saya sudah memiliki minat sendiri dan dikhususkan untuk burung seperti itu. Seperti itu sih Kak. Jadi baru di tahun ini 2023 mengajukan diri sebenarnya mengajukan Mhm. diri 2023 itu sebagai koordinator aplikasi Akar gitu. Lalu Oke. entah kenapa mungkin jalurnya di 2024 saya sendiri ditunjuk sebagai koordinator dari Indonesian Vision. Betul. Jadi ini hal yang baru apa ya sebagai apa ya untuk saya sendiri seperti itu sih tiba-tiba ditunjuk namun ini juga tantangan yang menarik sih seperti itu Kak. Oke. Ada komentar dari @_ underscore mdnyy. Hmm, Semoga masyarakat cepat sadar bahwa burung itu disarang bukan disangkap. ya. Oke, jadi ini quotes hari ini ya. Oke, menarik banget jadi tadi. Nah, terkait pengalaman kamu di nih tadi. Jadi pengalaman Hmm, baru juga bikir ini dan kenapa sih kamu di itu suka dengan aktivitas birdwatching ini nih, Kak? Mungkin bisa di-sharing nih. hmm, hmm. Jadi aku orang awam juga bisa tahu keseruannya birdwatching ini apa gitu. Hmm. Ya. Silahkan, Kak. Oke. Eee, kalau kalau menurut saya bertouching itu, sebagai suatu hal yang apa ya, membuat, hati apa ya, membuat healing sih, healing sendiri, liburan sendiri. Jadi kita Mhm. kita kerja, kita melakukan apa ya, kita melakukan sumbangsi lah, sumbangsi, apa, untuk dan manfaat untuk, orang banyak gitu istilahnya. Tapi kita juga, bahagia gitu sih. Jadi sebenarnya jalan-jalan berkedok pengamatan. Jadi dia sebenarnya pengennya jalan-jalan tapi berkedok pengamatan. Kayak gitu sih. Jadi Oke, iya. ya iya, makanya kenapa bergabungnya ke Bertekar karena sesuai dengan visi misi saya gitu sih Kak. Iya, jadi pasti kebayang nih gimana serunya kegiatan dari Birdpacker ini. Konservasi, pengamatan burung, pelestarian burung dan berkedok ini ya, apa berkedok jalan-jalan seperti itu lah ya kak ya. Iya. Kayak ada ini juga ada pertanyaan lagi dari Mutia Avianti. Oh Hmm? iya kak, berarti data yang dari aplikasi Akar itu nanti akan dirilis dalam bentuk buku atau artikel nih kak. Mungkin bisa bantu dijelaskan Hmm. lagi kak. Oke. Kalau untuk yang masih apa ya, rencananya untuk aplikasi Bakar ini nanti akan dirilis berbarengan di buku Atlas Burung Indonesia. Jadi kita ada perbandingan nih untuk Jawa dan Bali, data burung ada di alam berapa dan data burung ada di Sangkar itu berapa gitu perbandingannya sesuai fakta seperti itu sih. Oke.
Ada pertanyaan lagi dari Kak Ed Sili, mohon maaf. Ada Kak Ed Sili underscore Monkey 14. Bulan-bulan apa yang Mhm. biasanya ada birdwatching bersama untuk pengamatan migrasi burung-burung dan baik burung pemangsa ataupun burung air? Mungkin Oke. bisa dibantu nih Kak Mudi. Mhm. Jadi kalau untuk pengamatan bersama itu sebenarnya tergantung mungkin mungkin Mas siapa tadi ya? Sorry. Mas Sili, Mbak, Dari Kak Sili ya, Kak Sili. Nah, oh Kak ya, Sili itu mungkin bisa follow teman-teman NGO yang apa ya, fokus di bidang burung ya karena fokusnya sendiri pengamatan berbeda-beda gitu. Kalau untuk pengamatan burung bersama biasanya untuk burung-burung migrasi itu mungkin di Oktober, lalu juga di awal setahuku kalau di Mei itu yang lalu itu ada waterbird census seperti itu untuk air dan juga di awal Januari juga ada burung-burung dari Oktober sampai Januari itu masih ada burung-burung migrasi sih, seperti itu pergantian. Dan mungkin teman-teman bisa follow ini selain di Indonesia juga ada burung apa ya? Ada juga NGO lain yang mendukung konservasi burung. Kayak mungkin di oh, sekitar di Jakarta itu sering banget sebenarnya untuk namanya kegiatannya Jakarta Birdwalk seperti itu. Dan di PBBJ juga Jogja Birdwalk, terus juga ada kalau di Malang itu ada Malang Naturalis Walk seperti itu. Ya, Malang Naturalis Week kayak gitu sih. Jadi banyak sekali teman-teman apa ya, kegiatan untuk pengamatan nggak cuma burung tapi ada konservasi yang lain seperti itu sih. oke, jadi banyak banget nih kegiatan pengamatannya, jadi bisa dicek-cek mungkin di lembaga atau instansi-instansi seperti Hmm. Burungnesia ini yang fokus ke konservasi juga ya kayak. Oke, Betul betul. eh, oke, aku mau nanya nih. Oke, Boleh. dari Kak Ed Sili. Oke, sama-sama Kak. Ada pertanyaan lagi dari Kak Ed Sili ya ini. Innaturalis apa tadi Kak gitu? Mungkin bisa dijelaskan Kak Mudi. Oke. Kalau untuk di Malang itu kita ada kegiatan Malang Naturalistik, di mana itu kegiatannya itu setiap bulan di minggu Oh, kedua atau ketiga seperti itu. Jadi dan kita eksplor eksplor wilayah Malang dan sekitarnya sih. Mungkin dari Kak siapa tadi sorry maaf Kak Sili itu bisa Kak Sili cek di tadi. Instagram kami, atau mungkin bisa DM aja nanti kita kasih grup Malang Naturalis seperti itu. Nggak cuma burung, ada Oke. kupu-kupu, belajar apa, tumbuhan juga dan lain-lain sih. Kalau untuk di Malang. Oke, ya jadi tadi Kak Ersili bisa stay tune lagi ya gitu. Nah, Ya, ada pertanyaan tentang penggunaan aplikasi nih Kak, tapi mungkin nanti penggunaan aplikasi kayaknya terlalu ini ya, terlalu nanti bisa lebih lanjut di IG-nya Burungnesia dan mungkin informasinya lewat Burungnesia ya Kak ya, kamu di. Oke, betul aku betul. mau nanya mungkin Hmm. pertanyaan terakhir Kak Mudi, sebelum kita mengakhiri obrolan sore Hmm. ini yang sebenarnya seru banget nih Kak. Bisakah Kakak memberikan closing statement nih sebelum obrolan ini berakhir nih Kak nih? Yes, boleh boleh. Jadi kalau closing statement saya itu acara Indonesian Big Year 2024 merupakan salah satu cara nih untuk kita mendukung konservasi burung berbasis citizen science atau sains warga. Nah, konservasi burung ini merupakan pekerjaan bersama yang melintasi segala generasi dan juga profesi seperti itu. Sekecil peran apapun yang teman-teman